lagi dengan kita Indie Talks Feels Like Home. Hari ini adalah hari yang spesial. Kita kedatangan tamu yang spesial. Mungkin ini adalah salah satu tamu yang satu frekuensi dengan Telkom Indonesia. Siapa dia? Kita undang Mbak Andina Paramita. Selamat datang Mbak Andin. Terima kasih banyak. Gimana? Sehat? Sehat Mas. Sehat ya. Masih tetap jadi tur instansi itu yang saya jadi speaker. Lumayan sih, cuman beberapa banyak webinar ya. Kalau Webinar akhir-akhir iya, sekarang kan malah banyak. PPKM kan. Bener. Jadi ya di depan laptop ya, tapi nggak apa-apa bisa cocok lah ya. Gila. Terima kasih Mbak Andin atas Ya. menyempatkan waktu datang ke Indie Talks Feels Like Home. Jadi teman-teman informasi aja susah banget ngubungin Mbak Andin. Bener nggak sih? juga. Enggak juga ya? Enggak sih, di suasana ini sebenarnya gimmick aja sih Mbak Andin enggak ya? Iya. Jadi terima kasih untuk waktunya bisa datang ke sini dan mungkin banyak teman-teman Sobi. Sobi adalah sobat IndiHome. Ya. Jadi kita punya sebutan di Telkom itu ada namanya Sobi Sobat IndiHome gitu. Jadi biar teman-teman Sobi tahu siapa Mbak Andin dan apa aja movement yang sudah dilakukan untuk Kota Malang. Ya, boleh. Boleh disebut lokal heroes loh. Enggak juga Enggak ya. juga. Enggak dong, semua Belum ngerasa gitu sih. belum ngerasa. Belum. Tapi harus dong. Oh, gitu harus ya. ya. Jadi ngalup itu harus aku flaming nih jadinya ini ngalup. Oke deh Mbak Andin, saya kasih waktu untuk perkenalan diri. Jadi teman-teman Sobi di luar sana biar tahu nih siapa Mbak Andin. Kalau bisa agak lengkap Mbak ya. Oh. Oke. Harus Oke, lengkap gitu ya. siap waktu Oke. dan Ya, silakan. thank you Mas Pizza. Halo Siap. teman-teman Sobi, saya Andin. Saya sebagai director di Ngalup Coworking Space dan kebetulan sekarang juga bertugas sebagai salah satu VP marketing brand di Smart Legal Indonesia. Dan kita lagi ngebikin satu entitas baru gitu ya, yang akan banyak membantu teman-teman UMKM juga di digital agency, lebih ke riset juga Digital konten juga ya. Ya. Digarapin. Ya, Biasanya teman-teman dikerjain, sekarang digarapin aja. digarapin aja. Berarti ada 3 nih sekarang nih. Ya. Berarti yang pertama adalah founding father-nya adalah Ngalup. Ngalup ya. Ngalup itu bergerak di bidang co-working ya. Coworking namanya. space ya. Salah satu co-working space di Malang kan ya. Betul. Dan yang lagi in ataupun lagi hype digandrungi sama kaula muda. Woi, kaula muda bener ya. Gen Z sama Gen Y. Gen Y. Ya. Jape ikut apa? Gen Z dong. Gen Z. Balik ke co-working space-nya tetap jalan ya. Jalan. Di era pandemi masih jalan. Karena kita ada beberapa program kolaborasi ya. Jadi Ngalup itu memang kita punya 3 spirit sebenarnya Mas Rizal gitu ya. Ngalup berdiri itu ada 3 spirit: konektif, kolektif, kolaborasi. Wow. Jadi gimana caranya kita selalu bisa bring people untuk akhirnya terkoneksi, terhubung, kemudian kita bikin kolaborasi-kolaborasi Oh, benar, gitu. benar. Jadi sekarang meskipun di masa pandemi kita banyak kegiatan Banyak gitu. kegiatan. Kolaborasinya bisa lintas kota, lintas co-working, Gila. lintas industri, macam-macam gitu. Jadi Berarti masih tetap banyak jalan ya. kegiatan. Berarti Ya. nggak ngaruh lah. Nggak ngaruh sebenarnya kalau Ngaruh ya? Ngaruh ya? Oh enggak ya? Ngaruhnya sih di kegiatan offline ya, karena Offline, kan kita iya. nggak boleh bring people untuk bikin event Berkerumun, yang lebih nah. dari 30 orang gitu. Bener, Jadi apalagi sementara sekarang PKM juga. ya. betul, PPKM kan diperpanjang ya. Heeh. Alhamdulillah. Kenapa harus PPKM sih? Kenapa nggak BI aja? Jangan. Oh iya, oh ya. Jadi berarti ada Ngalup. Yang menarik adalah smart legal. Berarti ini sorry ya, aku kalau ngomongin smart legal berarti kita ngomongin legalitas. Benar nggak sih? Ya, Legalitas, hak cipta dan lain-lain atau ya gimana? lebih ke legal compliance ya. Legal. Oke. Legal compliance, jadi lebih banyak ke urusan gimana caranya teman-teman kalau misalnya berbisnis itu bisnisnya aman nih, mulai dari mereknya, Oke, terus ya, ya kita bicara tentang hak ciptanya, macam-macam lah yang berhubungan dengan keamanan Oh, bisnis. berarti end to end bisa dibantu sama bisa smart bisa, legal. Ih, gitu. gila. Jape ini kayaknya itu harus itu Be. Harus ada smart legal. Coba saya cek nanti. Oke, bener ya. Ini legal apa ilegal ini bener. Terus yang terakhir ada yang paling baru anak cucu mungkin Anak ya. Digarapin. Digarapin. Itu Ya. apa tuh? Sebenarnya Framing kayak dong, digital agency. Digital agency. Cuman gini sih Mas, berangkatnya karena memang banyak sekali teman-teman
di dunia sosial media karena kan sekarang banyak hal dikerjakan secara digital gitu ya. Bener. Karena apalagi di era pandemi yang kita nggak harus punya lapak, kita bisa jualan, kita bisa Bener. berbisnis macam-macam. Kita akan ngebantu teman-teman yang dulunya masih offline untuk going online, lebih ke Bener. situ. Jadi misalnya kalau dulunya pakai brosur, katalog dan macam-macam, gimana caranya bisa di softfilekan, Betul. didigitalkan. Terus misalnya gimana caranya jualan, kita kerja sama kolaborasi sama beberapa e-commerce juga, kayak gitu. Sampai nanti kita bisa jadi bundling gitu loh Mas dari Oke. entitas ini. Kemudian kita juga ada satu sister kan juga di hosting domain, Domain. gitu. Itu buyutnya Ngalup. Oh, apa tuh? Beyond Intermedia jagoan hosting. Oh, itu Uh-uh. awal. Itu awalnya Ngalup. Tapi masih ada kan ya? Masih sampai sekarang Masih di ada sustain. ya? Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau bisnis itu A to Z-nya kita garapin semua bisa gitu. Oh, berarti Merek bisa dibantu. Oh, ini emang arahnya emang ke sini ya? Ya, jadi satu kesatuan, jadi sekali konsultasi semuanya dapet. Oh ternyata dia misalnya belum legalnya nih, oh ya dibantu ke Dibantu. Smart 3. Terus mau activity event nih untuk awareness, Bener. nanti bisa dibantuin Ngalup. Oh, Nah digarapin untuk siap. yang materi-materinya tuh, misalnya mulai dari katalognya, foto produknya, kalaupun sampai butuh dari sosial media, manajemen sosial media strategis juga bisa. Wih, gila, bukan Telkom doang loh yang IndiHome Triple Play. Oh, gitu. Kan satu paket nih, ini Triple Play ya. Betul. Jadi telepon, internet, MATV, UCTV. Ternyata Ngalup juga punya produk ya. Wih, gila. Tapi emang bener, digarapin aja memang arahnya digital. Apalagi di era pandemi ya, Iya. Mbak Andin ya. Kita memang dipaksa untuk mendigitalkan diri. Ya, Meskipun betul. kita udah 4.0 ya. Iya. Oke, berarti kegiatannya mulai dari Ngalup sebagai CEO ataupun owner ya? CEO. CEO ya? Ya. Kalau untuk yang Smart Legal sebagai VP marketing brand. marketing. Oh, masih jadi marketing juga nih? Iya. Ngontrol ya tapi ya Mas Ian ya? Ini semua pekerjaan diembat nih, siapa nih? Marketing brand, karena memang aku sebenarnya basicnya di Humas kan, Oke, Perhumas. Kebetulan aku Perhumas. ketua Perhumas Kota Malang. Oh, siap. Bingung kan ya? Bener-bener. Nah, ini antara multitasking sama serabutan ya sebenarnya? Kayaknya lebih ke serabutan. Oh, serabutan. Mas. Sama dong, Cuma ya. nggak bisa dimajing. Oh iya benar-benar. Oke Iya, jadi dulu memang awalnya juga sempat kerja di hotel hospitality gitu kan. Jadi memang seneng nih berjejaring, berrelasi, banyak belajar pengalaman dari orang lain kayak gitu-gitu. Oke, bener. Terus tertarik lah dunia PR. Dulu tuh kalau sehari aku nggak dapet komplain tuh kayak tumben ya nggak ada Tuh komplain. enggak, hidup rasanya nggak tenang ya? Terus kayak aku ngerasa bahwa jadi decision making tuh kayak ada seninya. Bener, ada achievement tersendiri. Ada achievement. Bener. Sama sih sebenarnya semua manajemen pemasaran ataupun jadi marketing ataupun teman-teman solution. Kalau memang kita nggak punya masalah, sebenarnya tuh kita nggak. Kurang tantangan. Iya, kalau nggak ada masalah kita bikin masalah sebenarnya tuh, gitu ya Mbak Andin ya. Berarti ada yang menarik tadi, ada yang selipan. Saya juga baca beberapa biografinya Mbak Andin. Basic dari hotel ya. Mulai dari pertama Ubud ya kalau nggak salah. Bukan. Sorry, apa? Sebenarnya aku di Tretes View Hotel malah. Oh iya di Ah, Tretes. Soalnya aku nggak pernah sekolah hotel. Kok bisa? Lari Terus ke sana? sebenarnya dari SMP tuh pengennya SMK perhotelan. Cuman dulu image hotel tuh kayak aku nggak di ACC sama papaku. Kenapa? Hotel ada apa? Image hotel zaman dulu tuh kan nggak kayak sekarang ya, kalau everyone bisa ke hotel, even itu kita mau makan atau kita mau datengin event atau everything lah ya. Oh iya sih, Kalau karena dulu ngomongin image-nya- Tretes kan juga Japri Iya. juga paham ya. Teman-teman juga paham Tretes itu sebenarnya liburan. Iya. Ada cim itu loh, kayak yang bikin susu itu apa sih? Cimohai. Nah, terus ada kesempatan di sana jadi GRO. Jadi Oh, aku kayak oke. ketantang gitu loh. Wah, ini kayaknya seru, aku bisa dapat banyak pengalaman ngurusin komplain orang gitu. Terus ke sana. Cuman itu kayak nggak dapet restu, Mas. Jadi aku kayak oke, aku di sini cuma belajar perhotelan, segala bentuk mulai dari FO, housekeeping, kitchen, segala macam tuh aku pelajarin sampai sales. Sampai Iya, kasir, oke. FO Padahal segala jadi macam. JRO ya. Padahal jadi JRO, tapi karena JRO itu kan bisa keliling ya, dia nggak benar. harus menetap di satu tempat. Benar. Dan aku bisa keliling tuh pelajarin semua tuh housekeeping apa segala macam, aku pelajarin. Akhirnya masuklah aku di FO, jadi part FO. Itu kayak cuman 6 bulan Mas. Aku ngerasa sudah, akhirnya aku nyobalah di Malang, langsung masuk ke bintang 5-nya. Namanya di Malang, di Hotel Tugu waktu Hotel itu. Tugu. Oh Mm. iya, oke juga sih sebenarnya. Nah, Apalagi- dari situ udah mulai kebentuk nih jiwa-jiwa berjejaring. Gila, mulai ngeling ya. Mulai ngeling. Mulai ngeling. Oke. Jadi berarti mulai berawal dari
perhotelan ya, hospitality. Hospitality. Ya. Berarti tapi sebenarnya bukan sales ya. Awalnya bukan Sales padahalnya. Harusnya kan kalau untuk JRO kan arahnya kan sebenarnya bukan bikin suatu company sebenarnya. Betul. Dasar dari mulai dari hotel tiba-tiba ada kepikiran untuk bikin usaha sendiri nih ataupun bikin ngalup ya? Iya. Itu berawal dari mana ya? Soalnya gini Mas, kalau kerja di hotel aku ngerasa tuh di berapa kali pindah hotel tuh aku milih yang hotel pre-opening. Tantangannya tuh gede kan? Iya, karena sebenarnya gini, pre-opening itu kan juga kita nggak tahu segmen analisa pasarnya di mana benar. Gitu. Jadi tantangannya tuh keren. Apalagi kalau misalnya sampai kita ngebantu di PR ya atau marketing communication, terus hotel ini sampai bener-bener dikenal nih. Wah, ini kayak ramuan deh. Kecuali kalau memang hotel yang punya nama ya, dia pre-opening juga udah sih kita bikin sewajarnya juga dia udah tahu nih. Kayak, terus tiba-tiba kalau ada inisiasi untuk bikin co-working space. Tiba-tiba mendetailkan diri nih. Sebenarnya karena kuliahnya tuh kan MIS ya, manajemen informasi sistem yang dipelajarin electronic database processing, software analysis itu. Aku tuh seneng banget gitu. Terus tapi karena memang basicnya suka istilahnya marketingan suka, ngobrol suka. Terus waktu itu tahun berapa ya, sekitar 2016 akhir itu mulai anget-angetnya startup ya di Malang ya, maksudnya bukan Jakarta. Malang tuh aku tuh kepo banget gitu. Terus aku ngajakin suamiku dong. Oh iya, karena dia software developer. Terus aku bilang, yuk gabung aja, yuk kita ikutan 1000 startup. Lumayan nih ada software developer gratis kan ya. Aku tuh kalau pengen belajar sesuatu aku nyemplung. Jadi sekalian bahasa, sekalian tahu susahnya kayak gimana. Jadi nanti pada waktu aku harus eksekusi dan lain-lain aku paham itu gitu. Benar, emang kayak gitu. Nah di hotel tuh kan dulu kalau kita bilangin tentang spa, everyone know ya. Spa itu kalau di hotel biasanya untuk guest in house aja. Nah terus di era-era kayak gitu kenapa mereka nggak coba untuk bisa untuk orang luar yang dia nggak harus guest in gitu kan ya. Nah aku akhirnya ngerjain startup itu, bikin itu reservasi spa online. Jadi bisa bantu yang di hotel-hotel atau semua spa, bayi apa segala macam. Pokoknya for healthy and relaxing. Tapi triggernya ngalup itu berawal dari hotel sebenarnya, hospitality. Terus sebenarnya ngalup itu ada Mas Danton namanya, foundernya kita yang awal banget menginisiasi. Nah aku ikutlah gerakan itu. Terus dia waktu itu karena masih inline kan dengan apa yang aku kerjakan. Nah harusnya aku launching startupku dong. Terus ikan pausnya datang, salah satu e-commerce gede ya. Bener. Dia ngerjain hal yang sama, caplok lah selesai aku. Kenapa nggak? Tapi nggak bisa ya kita presentasi ataupun gitu ya? Karena dia udah banyak sendiri kita masih harus ngurus legalitas apa segala macamnya, dia udah nyaplok aja, ya udah akhirnya collapse aja selesai. Bener. Nah akhirnya aku running lah si ngalup ini. Coba waktu itu ada smart legal kan juga nggak gitu ceritanya ya. belum Berarti smart legal itu sebenarnya tercetus karena memang ada beberapa case tersendiri. Kalau smart legal sebenarnya kita kayak kerja sama. Jadi smart legal ini sebenarnya sudah ada legal teknologi, dia punya beberapa entitas gitu ya. Kalau smart legal tuh namanya ada smart legal network. Jadi dia ada yang khusus lawyer, ada namanya big lawyer kayak gitu, ada khusus PMA, ada LSM macam-macam gitu. Nah khusus untuk ya kerja sama ngalup karena kita fokusnya untuk apa istilahnya ya, ngebantu UMKM, ngebantu para startup bisnis rintisan, akhirnya yang lebih ke arah legal compliance yang kerja sama kita. Berarti yang sudah kerja sama itu kita bantu nih. Kita mulai, ayo coba dong kita kalau bikin bisnis tuh kita harus healthy-nya mulai dari legalitas dan lain-lain ya. Ya, mulai dari mereknya apakah udah legal, terus tagline, logonya sudah didaftarkan atau udah belum. Didaftarkan, yang kayak gitu. Sampai urusan haruskah kamu bikin PT? Kalau PT misalnya timmu ada berapa? Kalau misalnya timnya harus ada banyak, kamu udah punya draft kontraknya enggak? Kayak gitu-gitu. Jadi untuk keamanan bikin PT sebenarnya kan nggak mudah. Yang nggak mudah itu pajaknya sih. Pajaknya ya. Soalnya langsung default ngikut. Bener, harus ngikut. Apalagi sekarang kan kita M2M ya, mesin to mesin, jadi harus ke-detect juga. Iya. Kalau nggak gitu, kebanyakan teman-teman juga pembayaran juga ada ya faktur dan lain-lain. Betul. Yang harus
Smart Legal juga memfasilitasi kayak gitu kan? Memfasilitasi. Kita juga pada akhirnya di Smart Legal kita juga punya kayak akademi, sama kita juga punya kelas-kelas khusus untuk teman-teman para apa istilahnya startup atau bisnis rintisan tadi, entrepreneur. Karena itu untuk mengamankan usaha teman-teman dari sisi legalnya harus kayak gimana itu. Bener, kita juga nggak tahu kan tiba-tiba ada duplicate dan Betul. ternyata mereka akhirnya akuisisi sendiri dan mereka daftar sendiri dan Ya. kita mau proses gimana secara Ya. hukum kita juga kalah. Ada beberapa temen sih ya, ya bener ya, ada beberapa temen yang memang sudah melakukan hal dia sebagai pertama yang bikin, tapi tiba-tiba dia diakuisisi dengan orang yang sudah terdaftar. Itu berarti teman-teman juga informasi juga nih ataupun informasi penting untuk teman-teman yang buka bisnis. Kalau teman-teman harus bisa bikin ataupun nama dari instansi tersebut itu harus didaftarkan juga ya. Gitu. Nah berarti mulai dari Ngalup, Smart Legal, digarapin. Tadi Smart Legal udah dijelasin nih. Memang teman-teman informasi yang tadi saya sampaikan juga, memang kita harus hati-hati dalam berusaha ya. Bukan berusaha untuk menggapai pasangan sebenarnya, untuk membuat suatu usaha, entah itu CV ataupun PT. Memang harus dilihat dari legalitas ataupun kita cara gimana sih yang aman. Takutnya tiba-tiba kita sudah sudah mulai growth, tiba-tiba ada angin yang ngomongin legalitas. Wah itu sudah kayak ditimpa batu bata yang parah gitu Mbak Andin ya. Nah yang ketiga nih, digarapin. Aku nih sebenarnya pengen banget ngulik digarapin. Digarapin itu kan ada beberapa, kemarin aku lihat mulai ke digital content, video, lebih ke anak muda ya, benar sih? Betul. Itu apa sih untuk memotivasi untuk bikin digarapin dan pangsa pasar apa sih yang teman-teman yang bisa diraih ataupun kerjasama apa sih digarapin tuh? Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya lebih banyak pengen campaign apa yang enggak di apa ya istilahnya, mungkin teman-teman banyak yang belum aware bahwa kalau kita ngomongin tentang bisnis digital itu tidak semudah membalik telapak tangan Ferguson gitu ya. Ferguson nih. Jadi kan banyak orang nih misalnya mau aktivasi sosial medianya gitu kan ya, terus misalnya mereka pergilah ke digital agency gitu. Selalu di awal tuh kan yang namanya digital agency kan mesti harus riset dulu historinya apa segala macam. Tapi kan di masa sekarang ini banyak orang kan mintanya instan ya Mas ya. Iya. Ya udah pokoknya nggak pakai riset Pak, kalau bisa follower beli. Misalnya kayak gitu. Nah, dan harus selling up-nya untuk follower, like ataupun masuk ke landing page itu harus banyak. Sedangkan kalau marketing kan emangnya ngomongnya kan pokoknya closing, lead, konversi. Iya itu aku banget. Enggak lah, tetap lah kita ada riset sendiri ya. Gitu. Nah sedangkan orang tuh selalu melakukan riset gitu. Makanya kalau digarapin kita jadi kayak campaign-nya tuh yang kira-kira ya udahlah dari video yang enak diterima orang dulu aja gitu. Karena menyampaikan ke klien tuh tidak semudah yang pokoknya Pak nanti kita akan berjanji menaikkan follower nggak gitu. Dan mungkin kalau misalnya Mas lihat di Ngalup Smart Legal digarapin. Smart Legal kan followernya tinggi banget ya, dan dia memang skalanya nasional. Ngalup Malang oke lah segitu. Nah kenapa digarapin mungkin kalau digital agency tapi followernya segitu, tapi kita mainnya di value dan konten. Kita nggak ngejar di follower. Jadi ya dia organik aja nggak apa-apa, tapi kita bisa menyampaikan semua itu di feed-feednya kita pas segala macam kayak gitu. Percuma juga kan follower ataupun kita naikin konten ataupun kita bikin gimmick, kita bisa dong, maksudnya kita bikin viral itu bisa aja sih. Cuman fungsinya dari kita bikin digarapin itu apa dulu? Kan kayak gitu ya bener ya. Ada berapa sih? Sudah ada berapa instansi ataupun project lain? Kita tuh dari Agustus, efektifnya September ya. Itu kurang lebih kita September kemarin. Sebenarnya cepet dong. Iya kan September cepet dong sebenarnya itu ya. Iya, yang lagi ongoing kita kepegang sekitar 35 lah. September ke sekarang. Salahnya September, Oktober, November, Desember, Januari. Udah 35. Karena kan jasanya banyak. Oh iya benar. Ada yang teman-teman UKM yang awal banget, Mas saya nggak bisa foto, kita bikin kelas foto terus kita ajarin, tapi kalau misalnya mereka kendala baliknya ke kita. Oke, benar. Gitu, jadi komposisi apa segala macam kan. Tetap ada quality controlnya juga ya. Nah terus FYI Mas, kalau sekarang mau bikin usaha entrepreneur, kalau mau daftar logo itu kan mau daftar merek itu kan biasanya diminta logo. Benar, logonya. Logo kalau dia nantinya akan BPOM dari DJK itu minta logo standar BPOM.
Oh iya, memang Nah, kita ada. fokusin Benar, di benar, situ. benar. Fokus di situ. Jadi memang ada. value-nya memang ada. Kita nggak cuma sekedar oke kamu bikin logo maunya gimana, nggak cuma gitu. Benar. Tapi Jadi kita ngasih harus ada konsultasi. reference juga kan ada juga kan. Betul. Benar, BP PON sekarang memang dia ada standarisasi. Standarisasi. Betul. Nah terus misalnya oke butuhnya apa closing, oke lead ya. Benar. Landing page kita buatin landing page. Nah, adapun kalau misalnya kebutuhannya lebih dari sekedar landing page karena dia harus ada kategori produk yang banyak dan lain-lain, butuh website. Nah, kita mampirkanlah ke sister kita, ada hostingnya, ada domain Bener. segala macam. Oh, berarti tetap numpang ya? Oh, oke. Jadi siap, kita siap. kayak hub gitu, tapi kita lebih banyak ngebantunya di sesi konsultasi, kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak hal yang kita pengen teman-teman juga tahu bahwa kita nggak bisa cuman framingannya, pokoknya sosmedku rame nggak cuman Bener. itu. Sosmed rame, follower banyak, closing nggak? Bener, Gitu. ini instansi bukan selebgram. Nah, iya. Kalau selebgram mah gampang. Iya betul. Iya bikin apa kek gitu udah beres jadi gitu. Nah, Iya, bener. makanya framingan video pun itu juga untuk menarik sebenarnya teman-teman harus paham banget target marketnya siapa. Kan kita jualan itu kan selalu berdasarkan ada nggak sih marketnya. Bener. Kan bukan maunya saya kayak gini kan nggak bisa. Benar, karena kan kita harus ada yang 3M bla bla Oh, bla iya, kayak iya, gitu ya. Di manajemen masih ingat ya? Iya, masih Kita ingat. BTW kita satu alumni nih. Kita satu alumni Baru ya. tahu. Nah gitu, jadi kita nggak bisa digarapin maunya teman-teman memahami itu gitu. Jadi kalau misalnya mau main sosial media apa segala macam, oke gitu, kita bisa bantuin, kita bisa kasih Iya. konsultasi. Misalnya butuhnya kemana nih, apanya dulu nih gitu. Mau ngamanin apa usahanya, oke nanti bisa dibantu kemana. Mau main di e-commerce, oke tak sambungin ke Oke. e-commerce yang mana. Terus maunya pakai landing page, domain apa segala macam bisa. Mau bikin campaign pun kita bisa. Karena basically kita berangkat gedenya Iya, dari dari situ. Karena memang harus kita campaignin dulu sih. campaign, benar. jadi nggak bisa langsung hard sell kayak gitu. Benar. Jadi- Karena harus awareness-nya sadar dulu. Betul, kan. jadi paling enggak pasti kita akan jualan itu bisa, tapi gimana caranya jualan itu dibikin seorganik mungkin. Bener. Meskipun hasil akhir adalah Bener, bener. Kita kan sebenarnya kan kalau masalah one time cash itu gampang sekali. Iya. Jualan obat juga beres gitu. Betul. Tapi kita kan yang kita butuhkan adalah sustain. Bener ya? Seberapa lama usaha kita bisa berkembang ataupun bisa bertahan. Apalagi kalau yang teman-teman yang kemarin bikin usaha tanpa melihat ataupun menganalisa ke depannya ataupun tidak berpikir sustain, pasti pandemi ini kayak mungkin banyak yang gulung tikar juga ya. Karena memang teman-teman satu sisi memang revenue itu oke karena target itu tadi Betul. closing ya benar. Cuman kita lihat dari value-nya dulu. Kalau cuman value-nya one time cash ya ngapain? Itu gampang kok dicari. Tapi kalau sustain untuk kolaborasi ke depan itu yang mungkin yang kita cari ya. Bener sih. Ada Ngalup smart legal terus digarapin. Ini triple play IndiHome ini kayak ini. Ini nanti jangan-jangan ada produk nih. Bukan produk sih program ya. Program, gitu ya. ya. Oke. Terus ini Mbak Anin, aku juga penasaran tiap aku main ke Ngalup itu kan banyak kaula muda ya. Once upon a time, a DJ's task was just to play records. What more could you ask? Wes kaula muda Zilenial. bahasamu bener zilenial ya. Ini apa nih? Kayak Bapak ya? Gen Z katanya. Kayak Gen Z mau jawab ini. Itu memang banyak kan teman-teman di situ Ngalup itu buka untuk enrichment ya. Bukan, kalau di bahasa kita adalah enrichment itu kerjasama. Ya. Jadi anak kampus ataupun masih kuliah magang di situ ber-PKL ataupun apa gimana nih? Iya, Ngalup juga ada. Jadi kita tuh kemarin ngebuka 2 batch untuk magang. Bener, aku sempet mau daftar sebenarnya. Itu tuh yang daftar. Karena banyak WFH enggak ya? Iya. Justru kita tuh amaze-nya sekarang mas, semakin WFH yang magang ke Ngalup tuh Indonesia. Oh, Jadi ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, ada yang dari tapi Sorong. tetap di depan. Ada yang WFH mereka untuk konten-konten, Konten content aja. writer, konseptor gitu tuh boleh yang WFH. Jadi nggak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Terus kalau misalnya yang Malang biasanya untuk konten kreator yang mereka harus ngebikin Iya, satu konten benar. yang harus ketemu. Entah itu video ataupun apa gitu ya. Iya. Terus kan kita juga punya banyak tim riset ya. Misalnya kayak mau bikin konten apa yang lagi happening sekarang. Kita kan mesti based on apa condition ya. Sekarang tuh lagi apa sih berita apa, terus apa yang perlu diketahui orang banyak. Kalau Ngalup memang target marketnya kan 18 sampai 35. Target marketnya oke. kita. Terus mostly memang Kalau banyak 35 karena udah retire deh. hampir ya. Atau sudah?
Gimana? gitu. Terus karena kita adalah hub jembatan kolaborasi sebenarnya kan Ngalup, jadi sebenarnya bisa kerjasama sama beberapa stakeholder juga gitu. Jadi sebenarnya Ngalup juga concern dengan 5 pilar utama. Kalau di Malang kan ada media, ada government, ada akademisi, ada industri, sama komunitas. Nah kita gerak di situ. Pada akhirnya kayak gitu Mas. Jadi misalnya pun kita punya program yang kita bikin sendiri, lalu bikin sendiri. Apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di Kota Malang gitu, sesuai sama kategorinya. Nah terus yang kedua, kita juga nguber nih program-program yang punya license nasional ataupun internasional. Kenapa? Keren juga ya sebenarnya. Karena kita dulu mimpinya gimana caranya teman-teman Malang misalnya pun nggak harus keluar kota, tapi kita bisa ngasih value-value itu ke teman-teman. Jadi misalnya kita harus Malang tuh jangan sampai kalah, misal harus bertarung di kancah nasional. Benar. Karena Malang emang, wih gila ini sebenarnya ada quote sih buat kamu sih Mbak. Don't make me walk when I want to fly nih. Gila. Gimana ya? Aku baru kali ini ngobrol sama speaker ataupun bintang tamu ataupun guest ya ataupun teman lah, kolega ya. Memang jadi kamu si Mbak Andin nih memang untuk melakukan suatu riset ataupun mau bikin sesuatu itu memang harus dilihat dari A sampai Z juga ya. Bener ya? Berarti kalau untuk yang teman-teman assessment di situ juga gitu. Nantinya kalau semakin dia lulus, dia pun juga bisa akan mungkin membuka peluang untuk kerja di situ juga ya. Iya, jadi Ngalup itu sebenarnya kayak apa ya? Sampai banyak yang bilang, oke lulusan dari Ngalup biasanya gampang keterima gitu. Oh gitu. Soalnya tapi ya ada keluar sertifikat juga kan ya? Iya, keluar sertifikat karena di Ngalup itu kita punya budaya perusahaan. Mungkin kalau Telkom kan juga punya pasti. credo gitu. Ngalup juga punya. Sekecil Ngalup kita punya credo dong. Gila nih. Ada Ya, tepuk tangan lah apa ini Bayo, gila ini gitu. Kita bikin credo gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Teman magang itu banyak banget, tapi gimana caranya dia udah siap budaya perusahaan, anytime dia diambil perusahaan mana yang gede-gede, yang lebih membuat mimpi mereka bisa ke fulfill gitu lah ya. Itu paling nggak mereka udah tahu budaya perusahaan, perusahaan tuh kayak gimana. Dia tinggal mulai mereka diajarin menyesuaikan. habit. Bener. Jadi landasan dasar itu ada 3. Pancasila dong. Kalau bukan Pancasila kamu nanti Nggak. dibilang ini loh. Itu. Landasan dasarnya Gitu. Etika, disiplin, komunikasi. Nah ini wajib banget nih. Jadi gimana caranya mereka bisa disiplin sama dirinya, sama waktunya, sama temennya. Terus komunikasi, misalnya berapa lama kamu harus nge-reply chat, itu aku kasih waktu 2 menit ya, nggak 2 menit mesti aku telepon asistenku, ini diurusin kenapa nggak balas chat saya. Iya, mungkin dia menghindar atau menghilang ya. Menghindar. Terus etika ini penting banget sih, karena kalau mau kerja sustain, etika tuh nggak bisa apa ya, bagi gue etika itu penting banget gitu, dimanapun kita berada gitu. Bener Kak, tadi apa etika? Disiplin komunikasi. Disiplin komunikasi sebenarnya itu diterapkan oleh di semua instansi ya. Jadi Iya. Telkom juga punya ada. Memang kalau kita ngomongin bisnis etik, kalau kita ngomongin SP dan lain-lain, itu sebenarnya jauh kalau kita dinilai dari kinerja. Tapi kalau kita ngomongin etika, fraud, terus vandalisme, kita berkomunikasi dengan Komunikasi. benar, komunikasinya instansi yang memang kita harusnya formal, tapi kita bikin nggak formal kan kadang-kadang itu etikanya nggak enak juga sih sebenarnya. Wah ini banyak ilmu juga nih. Ngalup, saya kira ngomongin Ngalup kecil loh ini ya, bukan kita yang ngomong kecil ya, tapi dari Ngalup mungkin tempatnya aja ya, mungkin co-working space-nya memang berapa kali kita kesana, memang mungkin kedepannya Ngalup ini bisa kolaborasi dengan Telkom nih kayaknya. Oh iya. Kayaknya sudah satu frekuensi nih, bener ya. Apalagi saya dengar-dengar di luar sana, bukan ya? Aku juga lihat sendiri kok kapan hari di Fauza Tama kalau nggak salah ya, JP ya. Kebetulan juga kolaborasi sama JP juga kan ya, sama Putu juga. Ngalup ini ternyata kolaborasi dengan Kominfo ya. Iya. SMK Coding. SMK Coding juga. Bener, Kominfo berarti government ya. Iya. Apa yang maksudnya Ngalup dengan Kominfo ini apa nih? Kalau kolaborasi ataupun kerjasama dalam bentuk apa nih? Jadi sebenarnya awalnya kita sama Kominfo itu sebagai local partner untuk gerakan 1000 startup. Bener. Mencetak startup-startup yang ada di Kota Malang. Bener. Gitu kan. Nah, terus karena mostly setiap ada beberapa gerakan startup, kadang kita kekurangan dev. Oke. Sedangkan Malang ini adalah surga developer FYI. Wow. Jadi banyak startup
startup besar, nasional, internasional itu Itu yang menyerbu mereka- Malang. Bener. Jadi yang belum tahu, Malang itu surga dev. Nah, bener. jadi startup pada akhirnya udah mulai tahu nih gitu. Dan mereka akhirnya kerjalah di coworking, ngincernya para developer ini. Bener. Dan di Malang banyak banget SMK yang udah ngajarin coding mulai dari udah ya Mulai dia dasar ya. masuk, Jadi memang ada beberapa kayak contohnya kayak Telkom deh. Hmm. Telkom juga punya kerjasama dengan SMK Telkom nih. Hmm. SMK Telkom pun juga punya kelas yang Iya, dimana iya, bener iya. kayak gitu kan ya. SMK juga sekarang mulai habitnya mulai kayak gitu. Jadi perusahaan itu melihat ataupun ini SMK ini bisa diinvestasi. Investasinya apa? Jadi dia punya KPI yang dimana dia bisa masuk ke kelasnya dia dan dia menjanjikan misalkan dia lulus Betul. langsung ditarik gitu ya. Iya. Apa Jadi, sama dengan kurang lebih sama, jadi SMK Coding nanti teman-teman startup yang dari 1000 startup ini kalau misalnya pun mereka ada kendala terkait devnya, si SMK Coding ini akan nge-fill di posisi itu, ngebantu, ngedevelop Oke. untuk Dan mereka dan SMK Coding juga yang ngefilter untuk akan direkomendasikan. Iya. Bener ya? Jadi itu Oke, kan bener. ada program khusus ya kalau SMK Coding, ada batch-nya kayak gitu sih. Jadi nanti dia tinggal nge-fill aja ke situ. Sampai sekarang masih berjalan ya? Sampai sekarang masih jalan. Mau gitu. ada event Untuk tahun ini harusnya ada lagi ya, karena tiap tahun kurang lebih kita ada 2 batch 2 batch itu berapa totalnya? startupnya, Startupnya? keluarannya. Oh, kalau iya codingnya. Biar kalau SMK Coding banyak sih. Aku lupa untuk jumlahnya, tapi biasanya mereka dari Lebih kali ya, satu 50 kali batch, iya lebih dari Lebih. 50. Dia nanti ke sortir juga, karena kan memang dia pada akhirnya selama pendidikan tuh dia mencapai apa, ada timeline dan KPI-nya Oh, berarti juga. tetap ada di kompetisi ya. Jadi ada. memang kalau untuk yang nilai tertinggi nanti mungkin Bisa akan jadi. kayak gitu ngebantu, dan itu ada inkubasinya juga. Oh, berarti benar-benar itu biasanya karantina tuh kita ajarin Iya, jadi mentornya juga dari Ngalup ya? nasional. Oh, bukan dari Ngalup. Kalau yang di awal-awal ada yang dari Ngalup, ada yang dari lokal. Tapi kalau udah masuk inkubasi, mentornya dari nasional. Nasional, berarti langsung didirect dengan Kominfo Dari sendiri. Kominfo, iya. Oh, berarti Ngalup ini bertugas untuk mensortir nih. Kita kumpulin dulu teman-teman SMK Coding, memang benar-benar pure dari awal untuk jembatan enrichment sih kalau aku Iya. bilang ya. Nanti kerjasamanya dengan Kominfo. Termasuk sampai tempatnya, sampai pengadaan, sampai banyak hal. Gila ya, berarti awareness-nya Ngalup ini untuk ya bener dong, tadi aku bilang ya Mas Yape ya. Sebenarnya teman-teman juga mungkin setuju ya, lokal heroes-nya digital sih. Aku ini nggak ada suap penyuap loh, Sra. Nggak dikasih duit sih sebenarnya ini. Nggak, berarti aku juga mikirnya gini. Dari sisi Telkom pun juga Telkom juga berusaha. Mungkin Telkom skalanya nasional teman-teman juga ya. Memang ada beberapa CSR yang memang untuk enrichment kayak gitu. Ya. Mungkin itu kan mungkin kita lihat dari segi kelas kayak Pertamina, BUMN lah gitu kan. Ngalup pun juga punya sebenarnya. Terus feedbacknya buat Ngalup apa ya? Sorry. Kira-kira kalian pengen nanya nih, feedbacknya apa nih? Atau investasi? Oh, berarti kita kalau sebenarnya punya project, nantinya teman-teman kita juga bisa pakai atau gimana? Sebenarnya kalau kita semakin banyak kita ngerunning program, semakin banyak jembatan kolaborasi yang kita bisa bikin dimanapun gitu ya. Karena maksudnya kalau zaman sekarang kita tuh nggak bisa jalan sendirian gitu ya. Kan pernah tahu ya ada yang bilang bahwa if you want to go far, Wih, gila, iya, aku denger kalau kayak gini. Kalau buat kayak gini, denger nih. let's go together Iya, lah let's go together, ya. Gitu. Jadi ya kita sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya semakin banyak jembatan kolaborasinya. Bahkan kita kan di Ngalup sendiri kita tergabung di Coworking Indonesia. Bener. Nah, kebetulan aku di PR-nya di Coworking Indonesia. Jadi benar-benar tahu nih gerakan-gerakan teman-teman yang di kota lain. Jadi misalnya bisa dibayangin kalau kita misalnya mau gerak bareng, kita udah kerja sama lokal partner yang lain. Kita tuh nggak perlu susah-susah untuk apa sih istilahnya ngebikin nge-training punya tim sendiri di masing-masing kota kan nggak harus, karena udah satu gerakan, hal-hal yang kayak gitu. Jadi lebih gampang, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kalau aku kan karena Arema ya kita ya, Armanita ya saya. Aku Arema elektronik sih. Aku merasa bahwa harusnya Malang bisa kok memunculkan sosok-sosok Bener-bener generasi-generasi yang bisa jadi gitu ya, nggak harus misalnya dari kota-kota besar kayak gitu.
tapi ya dengan ikut program-program itu, makanya programnya yang diadopsi, terus kita yang bantu Informasikan jembatani, dia, betul. kayak gitu. Jadi secara ilmu, secara fasilitas, secara program itu sendiri itu bisa jalan meskipun kita nggak harus keluar Keluar kota. kota, betul. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang harapannya, kalau Ngalup kan memang dari nama Ngalup artinya pulang. Mimpinya Ngalup adalah melahirkan raja-raja entrepreneur yang berangkatnya dari Ngalup Coworking Space. Adapun mereka dulu belajarnya berkoneksi, berjejaring, berkolaborasi dari Ngalup. Kalau dia udah jadi sesuatu, Dia harus- dia bisa menularkan ilmunya, Benar. sharing knowledge apa Jangan segala lupa macam. pada kacangnya ya. Oh, iya. Bukan ya, kulitnya. Kulitnya, ya. Oh, kulitnya. Benar-benar. Gitu sih. Dan banyak ilmu juga yang kita dapat dari Mbak Ani juga. Mungkin karena waktu ya. Sebenarnya kita bisa aja sih. Bisa seharian penuh kita Iya, ngomong iya. ya. Sampai muntah-muntah ngomong. Bikin kelas lah. Oh iya benar. Nah, jadi memang untuk dari Ngalup aja kita bisa bikin apa-apa, ataupun dari yang cuman digital content ataupun kita coworkings itu bisa timbul smart legal, digarapin aja. Bahkan tadi kerjasama dengan Kominfo yang memang finishing goal-nya itu ternyata tadi ya pulang tadi Ngalup gitu. Jadi kita melahirkan suatu apa ya? Bukan entrepreneur lagi ya. Benar entrepreneur nggak sih? Entrepreneur Entrepreneur juga ya, sih. bener ya. Yang memang dari Malang, dia sudah sukses, dia harus balik Malang untuk menjadi mentor. Dan ngomong-ngomong juga Mbak Andin juga kalau saya baca di biografinya, waduh speakernya udah nggak bisa dihitung sama tangan sama jadi mentor. Bahkan jadi judges, bukan Indonesian Idol tapi ya. Bukan ya? Tapi nggak bisa nyanyi. Bisa nyanyi nggak sih? Nggak bisa, nggak Nggak bisa. bisa ya? Oh beda nih. Kalau Winda masih bisa nyanyi Nggak sih. bisa, bisa. Tapi jadi judgesnya Winda ya. Wih gila teman-teman, jadi teman-teman Sobi di luar sana juga. Jadi memang banyak informasi ataupun ilmu yang kita dapat dari Mbak Andin sendiri ya. Dan memang Ngalup pun itu memang kenapa sih kita tadi saya bilang kamu spesial, karena memang satu frekuensi dengan Telkom. Iya. Telkom juga melakukan hal yang sama. Mungkin Ngalup ada sebagai menjadi lokal heroes juga. Dan mungkin akan kita kolaborasikan mungkin under table ya, ataupun iya. di luar podcast. Jadi teman-teman nanti tunggu aja, entah kita bisa berlanjut untuk kolaborasi yang lainnya. Dan Iya. Ngalup pun juga connectivity-nya. Ngomong-ngomong connectivity nih, di Ngalup juga pakai IndiHome kan? kalau nggak salah? Iya. Udah pakai IndiHome. Berarti Ngalup juga udah jadi Sobi nih sebenarnya. Jadi untuk jadi kolaborasi yang paling kita bisa support untuk Ngalup akan kita daftarkan menjadi Sobi nih. Jadi nanti kita akan bikin barcode yang dimana nanti kita akan support. Jadi kalau sudah bikin Sobi, entah itu event apapun, teman-teman nanti kita kolaborasi dengan Telkom gitu. Nah, iya. Dan jangan lupa teman-teman, ada beberapa ini ngomong IndiHome nih. Iya. Jadi tadi kan Ngalup pun udah banyak nih. Sebenarnya frekuensinya sama. Dan untuk programnya Telkom juga banyak nih, Mbak Adin. Jadi teman-teman jangan lupa, tetap kalau memang tidak pengen ketinggalan tentang informasi dunia per IndiHome-an ataupun dunia connectivity. Kayak Ngalup nih, kita kalau kita pengen update Ngalup ya kita harus follow Instagramnya Ngalup. Ya. Boleh nggak di-share Instagramnya Ngalup apa nih? Oh ya, @ngalupco. @ngalup.co, nanti ada di sini nih. Ada. di situ. Sama nih personal IG-nya Mbak. Oh iya, Andin, boleh. Di gitu. aku Andina Paramita belakang angka 4. Boleh di follow. Jadi nanti bisa di DM. Tapi jangan Ya. teror ya. Aman lah. Dan jangan lupa kalau pengen teman-teman ada promo. Jadi di tahun ini, di tahun 2021 juga Telkom juga melakukan promo ataupun program baru tentang IndiHome. Jadi jangan lupa di sini nanti ada follow aja di indihome.telkomalang. Jadi Mbak Andin sebenarnya sudah follow IndiHome. Ini maksa nih. Enggak deh. Iya, Enggak. Jadi nanti teman-teman tinggal follow aja di indihome.telkomalang. Di situ program Telkom tuh banyak sekali. Bahkan teman-teman yang pengen pasang IndiHome di situ sudah ada lengkap. QR Sobinya juga banyak di situ. Nanti bahkan mungkin kalau sudah ada QR Sobinya dari Ngalup, kita juga bisa set di situ. Ya. Gitu ya Mbak Andin ya. Mbak Andin, terima kasih banyak, informasinya sangat menginspirasi buat teman-teman di sana. Satu lagi deh, ke teman-teman buat cat nih ataupun pesen nih buat teman-teman yang ingin memulai melakukan bisnis di dunia digital, coworking, smart legal, digital content lah yang tadi dilakuin Mbak Andin. Apa nih pesannya teman-teman buat teman-teman? Jangan terlalu overthinking yang pastinya kan. Iya, baper dong. Baper dong, iya. Capek. Ya, gimana caranya teman-teman untuk selalu belajar dan belajar, nggak ada ceritanya berhenti belajar gitu kan. Selama bernafas kan kita harus belajar Iya, gitu kan. benar. Dan jangan sayang untuk sharing ilmu gitu, karena itu Jangan yang pelit akan- lah ya, jangan pelit benar. lah ya, karena baliknya kan kita sendiri juga Benar. gitu. Terus kalau misalnya teman-teman punya tim gitu, berusaha untuk mendelegasikan kerjaan yang baik gitu ya.
ya, karena banyak juga di luar sana orang satu pelit ngajarin, yang kedua delegasi tuh susah banget karena nggak percaya. Biasanya sih khawatir ntar aku ngerjain sendiri gitu, Bener. ntar susah lagi, hal-hal yang kayak gitu. Jadi belajar percaya sama orang. Bener. Gitu. Terus jangan khawatir kalau untuk menghadapi kegagalan, karena gagal itu pasti akan terjadi. Wih, pastilah. Tinggal nunggu kapan Bener. gitu kan ya. Tinggal tunggu kapan dan kapan bangkitnya lagi. Biasanya reboundnya tuh cepet. Iya, Iya. feel fast, success fast sebenarnya kayak Bener. gitu. Tapi yang pasti start something. Kalau Wih, gila. Itu adalah pesan-pesan buat teman-teman yang menginspirasi lagi. Sebenarnya kita rangkum dengan 3S. Solid, speed, smart. Iya, tahu banget sebenarnya. Oke, Mbak Andin, terima kasih untuk Ya, waktunya. thank you. Kita tutup sudah, kita akhiri semuanya untuk Sobi di luar sana. Indie Talks album kali ini sangat menginspirasi dan sangat informatif. Banyak ilmu yang teman-teman dapatkan di luar sana. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Andin, Ngalup Smart Legal dan Digarapin. Bener nggak sih? yes, betul. Bye-bye. Terima kasih.